Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video bengkel logika. Kali ini kita coba bahas bagaimana cara flushing kompresor atau kulkas supaya tidak gagal. Yang pertama itu siapkan kompresor, kita ambil bagian presnya, kita pasang selang seperti ini. Kemudian kita hubungkan manifold. Tujuan dari manifold ini adalah untuk melihat tekanan supaya tidak terlalu berlebih tekanannya. Nah, kalau tekanannya berlebih bisa merusak atau membuat lasan pipa atau pipa evaporator itu akan bisa bocor ataupun retak lasnya. Kemudian kita sambungkan dari tengah. Kalau manifold seperti ini dari tengah kita hubungkan ke kompresor tadi, satu sisinya lagi keluarannya kita sambung ke. Nah, ini kita hubungkan ke kapiler. Kenapa ke kapiler? Karena dari kapiler ini nanti akan masuk ke evaporator. Kemudian keluarannya ke pipa balik. Nah, ini dia. Nah, kalau kita rubah, artinya dari kompresor kita masukkan kemari, maka ini melalui evaporator. Nah, karena evaporator itu biasanya terbuat dari aluminium, resikonya kalau sumbat pipa kapilernya maka bisa menyebabkan kembung pada pipa evaporator dan bisa menyebabkan retak-retak dari las itu dan bisa bocor. Nah, jadi kalau untuk bagian kapiler khusus kita masukkan dari kapiler baru kemari. Nah, kalau yang satunya lagi untuk pipa tekan maka akan keluar kemari yang melalui kondensor. Nah, ini kita biasanya kan ada filter dryer yang dihubungkan kemari. Nah, kita bisa tekan dari sini kita pasang pentil ataupun dari sini. Jadi fungsi dari flushing ini adalah menghilangkan oli yang masih ada di dalam pipa, baik kapiler ataupun pipa yang lain, atau ada kerak-kerak. Nah, untuk mempermudahnya kita gunakan larutan seperti ini, Tauzon. Biasanya satu atau dua buah ini sudah bisa lepas umbatannya. Nah, kalau idealnya adalah untuk pipa ketika kita mau memflushing kita gunakan nitrogen. Nah, masukkan ke selang ini, masukkan ke selangan ini nitrogen dengan ada skala PSI-nya. Kenapa nitrogen itu lebih pas? Karena nitrogen itu tidak bisa punya tekanan lebih besar. Jadi standar misalnya 150 PSI sehingga awet pipa-pipa kita. Nah, sedangkan kalau kita gunakan kompresor, resikonya kompresor itu nyala terus dan memberi tekanan berlebih. Kalau ada sumbat bisa menyebabkan pipa tadi bocor. Jadi memang harus kita kontrol, jangan sampai presurnya itu sangat tinggi. Biasanya pipa-pipa seperti ini tahannya 250 atau 350 PSI. Kemudian ciri-ciri sudah berhasil. Ketika kita tekan di sini, maka keluar di sini nanti larutan Tauzonnya. Awalnya adalah oli ataupun udara-udara. Nah, ketika sudah dingin di tangan kita ini, maka Tauzonnya sudah mengalir. Nah, kita flushing sampai betul-betul olinya bersih, ya semaksimal mungkin. Begitu juga dengan pipa sebaliknya. Untuk pipa yang bagian tekanan tinggi ini untuk mengalir ke dalam, keluar kemari, itu biasanya tidak terlalu lama kita memflushing. Khusus bagian pipa kapiler ini yang agak lama karena pipa kapiler ini lubangnya sangat kecil untuk membuat tekanan supaya evaporator itu dingin. Nah, itu harus kita ulang beberapa kali. Dari banyaknya terhirup larutan atau cairan-cairan freon sisa ataupun oli sisa, maka kita pasang kipas angin supaya udaranya terhembus, tidak semuanya terhirup oleh kita. Gunakan masker supaya aman. Nah, ini caranya mengisi metil. Ada lubang, kita isi sedikit-sedikit. Buat lubangnya jangan terlalu besar supaya tidak banyak yang tumpah. Setelah kita rasa penuh, maka kita tutup dengan pipa dari kompresor tadi. Kemudian kita nyalakan
kompresor sambilan kita amati tekanan kompresor. Nah, kita tutup. Nah, kita keluarkan. Kalau belum dingin itu belum yang keluar Tazon metil tadi. Jadi kita biarkan sampai terasa dingin di tangan kita. Nah, sambil kita perhatikan apakah ada oli di situ di tangan kita. Nah, kalau banyak oli nanti kalau kita cepat memasang atau mengisi freon, kulkas mudah sekali lagi mampet atau sumbat. Nah, lalu setelah itu kita lanjutkan pekerjaan dengan kita las kompresor. Kemudian kita coba lagi sebelum pasang kapiler apakah mengalir dari kompresor. Nah, lubang untuk kapiler itu sebaiknya dirapikan setelah kita potong. Usahakan itu permukaannya tidak kasar agar tidak mudah lengket kerak ataupun oli yang keras. Lalu kita cek kompresornya di sini. Kalau ada tekanan hisap, berarti kompresor bekerja normal. Kemudian langkah selanjutnya tinggal divakum. Nah, kalau sudah beres divakum, diisi lagi freonnya sambilan dicek apakah ada yang bocor. Demikianlah cara flashing yang kalau saya biasanya ini jarang gagal. Assalamualaikum.